Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita ketemu lagi dalam pembelajaran IPA ya. Namun sebelum pembelajaran hari ini dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang sistem gerak. Minggu kemarin kita telah mempelajari tentang sistem gerak pada tumbuhan. Hari ini kita akan pelajari sistem gerak pada hewan dan manusia. Mengapa kalian harus belajar tentang sistem gerak pada hewan dan manusia? Yaitu biar kalian memahami bagaimana hewan di sekitar dapat bergerak sehingga menginspirasi kalian untuk mengembangkan teknologi yang terinspirasi dari struktur dan fungsi pada sistem gerak hewan. Yang kedua, kalian bisa memahami organ-organ yang berperan dalam sistem gerak sehingga kalian dapat menjaganya dengan baik. Ciri-ciri dari makhluk hidup telah kalian pelajari pada saat kelas 1. Salah satunya adalah gerak. Yuk kita perhatikan berbagai macam cara hewan darat, hewan air, dan di udara, bagaimana cara mereka bergerak. Yang pertama ini adalah gambar kuda. Ya. Yang kedua, ayam. Ya. Yang ketiga, cicak. Yang keempat, burung. Yang kelima adalah ikan. Dari kelima gambar ini, gerak hewan yang hidup di darat, air, dan udara berbeda kan? Nah, nanti kita akan pelajari lebih detail. Tujuan hewan bergerak ini untuk ke berbagai tempat. Yang pertama adalah melindungi diri dari predator atau dari pemangsa. Yang kedua, mencari mangsa atau makanan. Gerak hewan di darat. Hewan yang bergerak dengan berjalan menggunakan otot dan tulang yang kuat, terutama kaki. Mengapa? Untuk mengatasi inersia atau kecenderungan tubuh untuk diam. Yang kedua, untuk menyimpan energi pegas atau elastisitas untuk melakukan aktivitas. Gerak hewan di darat. Perbedaan struktur tulang dan otot masing-masing hewan ini akan mempengaruhi cara gerak mereka. Sehingga menyebabkan hewan yang satu bergerak lebih lincah dibanding hewan lainnya. Ini adalah gambar dari rusa. Ya, kijang maksudnya Ibu, maaf. Ayam dan harimau. Ya. Mereka semuanya hewan ini hidup di darat. Tetapi karena beberapa faktor sehingga antara hewan yang satu dengan yang lain ini memiliki kecepatan gerak yang berbeda. Gerak hewan dalam air yang sering disebut dengan berenang. Hewan yang ada di air ini akan lebih sulit bergerak daripada hewan yang berada hidup di udara ataupun yang di darat. Mengapa? Karena yang pertama, air itu memiliki kerapatan yang lebih besar dibandingkan udara. Kedua, air memiliki gaya angkat yang lebih besar dibandingkan dengan udara. Sehingga mengakibatkan hewan yang hidup di air ini dapat melayang-layang di dalam air dengan mengeluarkan sedikit energi. Gerak hewan dalam air.
Ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik. Bentuk tubuh umum dari ikan adalah bentuk tubuh streamline atau torpedo. Paling banyak dimiliki oleh hewan air. Sehingga tubuh ikan dapat meliuk dari sisi ke sisi dengan cepat dan lincah, serta mengurangi hambatan ketika bergerak dalam air. Tubuh ikan dilengkapi otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong ekor dan sirip ikan di dalam air. Ikan juga memiliki sirip tambahan untuk menjaga keseimbangan. Yang kedua, memiliki gelembung renang untuk mengatur gerakan naik turun ikan. Gerak hewan di udara biasanya itu dengan cara terbang, mereka menggunakan sayap. Bagaimana burung atau hewan yang terbang di udara dapat terbang dengan stabil di udara dan melawan gravitasi bumi? Tubuh burung atau hewan tersebut harus memiliki gaya angkat yang besar untuk mengimbangi gaya gravitasi bumi. Salah satu untuk memperbesar gaya angkat dengan menggunakan sayap. Sayap burung itu didesain dengan susunan kerangka tubuh ringan, tetapi tulang dada dan ototnya kuat. Sayap burung atau airfoil memiliki bentuk melengkung, sehingga udara yang mengalir pada bagian atas sayap lebih cepat daripada bagian bawahnya. Saat sayap dikepakkan, sayap memberikan gaya aksi terhadap udara di bawah sayap, sehingga udara akan mengalir ke bawah. Sehingga dorongan ke bawah sayap akan menghasilkan suatu gaya berlawan arah sehingga burung terangkat ke atas. Desain dari sayap burung ini sering digunakan untuk mendesain pesawat terbang. Sehingga pesawat terbang itu bisa terbang tinggi sesuai dengan keinginan pilot. Kita lanjut ke sistem gerak pada manusia. Apakah kalian pernah melihat atlet yang lari dengan cepat dalam sebuah pertandingan? Apa saja alat gerak manusia? Mengapa kita bisa bergerak? Manusia bisa bergerak karena ada rangka dan otot. Rangka tersebut tidak dapat bergerak sendiri, melainkan dibantu oleh otot. Dengan adanya kerjasama antara rangka dan otot, manusia dapat melompat, berjalan, bergoyang, berlari, dan sebagainya. Sistem gerak manusia ini karena ada koordinasi dari rangka. Yang kedua sendi, yang ketiga adalah otot. Rangka sering disebut dengan alat gerak pasif karena rangka ini digerakkan oleh otot, sehingga otot disebut dengan alat gerak aktif. Kerangka tubuh adalah susunan dari berbagai macam bentuk tulang yang saling berhubungan. Tulang merupakan jaringan aktif yang melakukan metabolisme, sehingga tulang disebut sebagai sesuatu yang hidup. Jaringan tulang tersusun dari sel tulang atau osteosit. Sel tulang dikelilingi oleh bahan ekstraseluler dari bahan kalsium atau matriks yang memberi sifat keras, kuat, dan lentur. Fungsi rangka bagi tubuh. 1. Menegakkan badan. 2. Memberi bentuk badan. Memberi bentuk badan ini contohnya adalah kalian kalau perhatikan
Wajah setiap orang itu berbeda. Mengapa? Karena rangka atau tengkorak penyusunnya itu berbeda. Yang ketiga adalah melindungi bagian-bagian tubuh yang penting, seperti tulang rusuk yang ada pada bagian dada. Ini akan melindungi bagian organ-organ yang lunak, seperti jantung, paru-paru, hati, dan lain-lain. Yang ketiga adalah tempat melekatnya otot. Yang kelima, tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih, khususnya di dalam sumsum tulang. Yang keenam, sebagai alat gerak pasif. Rangka manusia dikatakan sebagai rangka dalam atau endoskeleton, terdiri dari rangka aksial atau poros atau sumbu tubuh, yaitu tulang-tulang yang membentuk sumbu tubuh seperti rusuk, tulang dada, tulang kepala, tulang belakang. Yang kedua adalah rangka apendikuler atau tambahan, yaitu tulang-tulang gelang bahu dengan anggota gerak atas dan gelang panggul dengan anggota gerak bawah. Macam tulang penyusun rangka berdasarkan tempatnya dibagi 3. Rangka tengkorak bagian atas, rangka anggota gerak bagian bawah, dan rangka tubuh bagian badan. Macam tulang penyusun rangka tubuh. 1. Tulang tengkorak. Tulang tengkorak tersusun atas tulas yang berbentuk pipi. Ini ada bagian kepala dan tulang bagian muka atau wajah. Tulang badan ada di bagian tengah. Ada tulang belakang, tulang dada, dan lain-lain. Ini adalah gambar dari gelang panggul, tulang anggota badan. Ini terdiri dari tulang lengan atas, tulang tangan bawah. Atas itu berarti bagian tangan. Kalau bagian bawah adalah kaki. Dan tangan atau kaki memiliki bagian-bagian lagi. Berdasarkan bentuknya, tulang dibedakan menjadi 3. Tulang pipa atau tulang panjang, ini biasanya bentuk seperti pipa. Di dalamnya itu berongga atau bolong atau berlubang. Contohnya di bagian tulang paha. Tulang pipa masih dibagi lagi menjadi 3. Contohnya seperti ini di gambar. Masih dibagi bagian per bagian. Tulang pipi bentuknya berarti gepeng atau pipi. Contohnya di tulang dada. Tulang pendek bentuknya bulat dan pendek. Biasanya ada di jari, ruas-ruas jari seperti itu. Itu termasuk tulang pendek. Berdasarkan zat penyusunnya, tulang masih dibedakan lagi menjadi 2. Tulang keras dan tulang rawan.
Tipe-tipe tulang rawan. Ada tulang rawan hialin. Deskripsinya seperti ini. Ada tulang rawan serat. Deskripsinya seperti itu juga. Ada tulang rawan elastik. Elastik di sini artinya elastis atau lentur ya. Perkembangan tulang dari pada saat mulai bayi sampai dewasa. Yang awalnya jadi tulang rawan lama-lama akan mengeras, kecuali di bagian-bagian tertentu saja, seperti di telinga, tulang hidung, seperti itu, akan tetap seperti tulang rawan. Alhamdulillah, pembelajaran sampai di sini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.